Nah, di sini pada bagian dokumen ini ada e-materai, yaitu kita diminta untuk mengecek ketersediaan akun e-materai, teman-teman. Baiklah sobat-sobatnya, untuk teman-teman pendaftar P3K Guru tahun 2022, tentunya pada saat di bagian unggah dokumen, di sini kita ada tombol ya untuk kita itu melakukan cek akun e-materai. Dan juga pada berbagai macam event yang dilaksanakan oleh BKN dicanangkan bahwa untuk seleksi P3K di tahun 2022 ini sudah mulai diberlakukan untuk penggunaan materai secara elektronik, yaitu dengan cara membuat akun e-materai terlebih dahulu. Nah, pertanyaannya, untuk seleksi P3K Guru, ketika kita melihat untuk tampilan akun SSYSN kita pada bagian yang seperti ini, berikutnya di sini nanti untuk penggunaan e-materai pada pendaftaran P3K Guru 2022 itu kira-kira bagaimana? Apakah kita menggunakan e-materai ataukah tidak? Apakah di sini kita nanti kalau misalkan menggunakan itu kita tempel di mana ya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, bagi teman-teman pendaftar P3K Guru tahun 2022, tentunya di sini kalian menemukan yaitu ada tombol, yaitu kita itu untuk mengecek akun e-materai kita ya teman. Ya, mana di sini kita menemukan untuk akun e-materai ini adalah ketika setelah teman-teman untuk pendaftar yang belum pernah buat akun atau pendaftaran. Setelah di sini kita melengkapi biodata, kemudian memilih jenis seleksi, kemudian kita memilih formasi, kemudian kita mengisi riwayat-riwayat. Nah, di sini pada bagian dokumen ini ada e-materai, yaitu kita diminta untuk mengecek ketersediaan akun e-materai, teman-teman. Nah, kira-kira untuk akun e-materai, nah ini untuk materainya nanti kita tempel di mana? Ada bagian tab kelima, yaitu unggah dokumen. Nah, sobat-sobatnya, di sini kita perlu pahami dulu terkait tentang penggunaan e-materai. Nah, untuk e-materai, materai itu biasanya ditempelkan pada surat-surat pernyataan. Misalkan untuk pendaftaran CPNS, ketika dulu saya mendaftar CPNS, itu adalah kita membuat surat pernyataan, misalkan surat pernyataan 5 poin, 7 poin dan lain sebagainya. Itu harus ditempeli materai ya. Kemudian lagi untuk fakta integritas. Nah, fakta integritas juga diperlukan e-materai. Kemudian juga ada surat perjanjian tidak akan mutasi, itu juga memerlukan e-materai. Nah, selanjutnya di sini untuk P3K Guru apakah juga menggunakan e-materai? Kalau misalkan menggunakan materai, ini kita tempelkan di mana? Nah, di sini kalau misalkan teman-teman cermati untuk alur dan tahapan seleksi P3K Guru ini untuk pendaftaran ya. Di bagian membuat akun, teman-teman mengupload yaitu foto KTP, kemudian foto selfie, itu kan teman-teman. Nah, kemudian setelah itu kita masuk ke pendaftaran ini. Nah, untuk berkas yang diupload pada bagian pendaftaran P3K Guru itulah di bagian unggah dokumen. Nah, di bagian unggah dokumen, di sini yang kita upload itu adalah KTP. KTP, kemudian ijazah asli, scan ya. Kemudian transkrip nilai asli, kemudian pas foto, kemudian serdik. Apakah memungkinkan jika materai itu kita tempelkan pada berkas-berkas yang seperti ini? Jawabannya adalah tentu saja tidak mungkin ya. Dikarenakan di sini tidak ada format atau form kolom untuk kita mendapatkan materai pada berkas-berkas ini. Nggak mungkin untuk KTP itu diberikan materai, kemudian ijazah juga enggak, transkrip juga enggak, apalagi foto ditempeli materai nanti bentuknya seperti apa. Nah, lantas untuk P3K Guru itu penggunaan materainya di mana? Nah, menurut saya untuk P3K Guru ini tidak menggunakan materai ya pada saat pendaftaran. Nah, nanti penggunaannya inilah pada saat teman-teman sudah lolos dapat penempatan. Nah, nanti pada bagian mengisi daftar riwayat hidup dan juga pemberkasan, itulah baru digunakan untuk e-materainya. Nah, nanti saya akan tunjukkan untuk contoh penggunaan materai pada saat mengisi daftar riwayat hidup atau DRH ya, pada saat pemberkasan. Nah, sekarang coba kita cek dulu, kita bandingkan antara buku petunjuk dari P3K Guru dan juga P3K Teknis serta P3K Kesehatan. Nah, di sini kita yang pertama kita review ya untuk juknis atau buku petunjuk pendaftaran untuk P3K Guru. Nah, di sini tidak ada kata-kata materai. Ketika di sini teman-teman ketikkan langsung cari di sini ya. Materai ini nggak ketemu. Kemudian ketika di sini kita cari pada bagian unggah dokumen. Tentunya setelah kita mengisi riwayat ini kita mengupload dokumen ya. Nah, di sini untuk bagian upload dokumen, ini pelamar dapat mengunggah dokumen yang dipersyaratkan dengan memilih tombol unggah. Jadi kita hanya klik tombol unggah saja untuk mengupload dokumen kita.
tidak ada yang diberikan materai. Jadi untuk penggunaan materai di sini ini ada baiknya teman-teman juga membuat akun ya nanti untuk persiapan ketika pemberkasan. Namun ini bukanlah sesuatu yang urgent untuk dikerjakan sekarang. Jadi intinya untuk pendaftaran P3K Guru ini tidak menggunakan materai ya untuk saat ini. Nah, untuk penggunaan materai di P3K Guru ini adalah nanti pada saat pemberkasan. Nah, sekarang kita bandingkan untuk buku panduan dari pendaftaran P3K non guru. Salah satunya adalah contohnya untuk P3K tenaga teknis ya. Nah, di sini untuk P3K tenaga teknis di sini dijelaskan terkait tentang penggunaan materai ya. Penggunaan materai elektronik pada seleksi CSN 2022 yang penggunaannya ini adalah pada dokumen yang menggunakan materai. Itu seperti surat lamaran. Nah, untuk yang menggunakan materai itu untuk P3K non guru teman-teman, yaitu materai yang digunakan untuk surat lamaran, surat pernyataan, atau juga dokumen lain yang memerlukan penggunaan materai. Nah, kalau misalkan di sini kan nggak memerlukan ya. Ini adalah jenis dokumen ini bukanlah jenis dari surat lamaran, surat pernyataan, atau dokumen lain yang memerlukannya. Nah, misalkan surat perjanjian dan sebagainya. Untuk penggunaan materai sudah diatur yaitu secara digital ya. Di sini sudah disediakan untuk para penyedianya. Yang mana di sini untuk P3K non guru, misalkan untuk P3K teknis, ini adalah pada bagian unggah dokumen. Di sini terdapat yaitu cek ketersediaan akun e-materai. Oke, coba kita perbesar. Jadi untuk P3K non guru di sini adalah mengupload yaitu e-materai. Jadi langsung ditandatangani di sana ya. Jadi di sini jika teman-teman ini sudah memiliki akun e-materai, pelamar dapat langsung login ke e-materainya, akunnya, masukkan username dan password. Kemudian jika belum memiliki ini, teman-teman membuat akun dulu. Nah, panduannya ini ada di buku panduan P3K non guru. Ini kita lihat contohnya, ini adalah pada buku panduan untuk P3K tenaga teknis. Ini login atau membuat akun e-materai. Berikutnya nanti untuk pembubuhannya. Nah, setelah kita login membeli ya untuk e-materainya, berikutnya nanti di sini teman-teman langsung menyematkannya. Nah, kita langsung sematkan e-materai yaitu seperti ini pada bagian ini. Nah, ini adalah nanti kita akan dapat barcode ya untuk materainya. Berikutnya kita tempelkan ya, kemudian kita tanda tangan itu teman. Nah, ini materainya wujudnya nanti seperti ini. Nah, ini teman, jadi itu adalah untuk penggunaan e-materai. Nah, sekarang untuk penggunaan e-materai pada saat P3K Guru itu mengisi daftar riwayat hidup atau pemberkasan. Ini saya tunjukkan video saya sebelumnya terkait tentang tutorial lengkap mengisi atau untuk pemberkasan ya P3K Guru 2021 ini memerlukan yang namanya materai. Jadi setelah teman-teman nanti lolos P3K, di sini teman-teman mengisi DRH ya, daftar riwayat hidup untuk yang lulus P3K di tahun 2022 nanti. Namun itu tidak dilakukan dalam waktu dekat ini. Jadi kita itu ketika dinyatakan lulus, maka kita untuk melanjutkan pengisian DRH, maka kita bisa klik ya untuk melanjutkannya. Jadi ini adalah untuk berkas-berkas yang diupload ketika teman-teman nanti melakukan pemberkasan. Nah, seperti halnya yang menggunakan materai, ini adalah di sini teman. Ya, bukan materai, seperti halnya yang di sini yaitu surat lamaran ya. Ini adalah surat lamaran yang di-scan yang ditujukan kepada instansi. Ini ada ditempeli yaitu materai ya teman. Nah, ini jadi surat lamaran diberikan materai. Kemudian ada surat pernyataan, surat pernyataan tidak pindah atau surat pernyataan yang mana data yang diisi semua itu adalah benar. Kemudian ada patah integritas, itu adalah nanti yang menggunakan materai. Jadi penggunaan materai untuk P3K Guru itu ketika nanti kita melakukan pemberkasan. Kemudian saya sharing juga terhadap sahabat saya ya, yaitu Mas Usman Ugi. Tentunya teman-teman guru honorer juga tidak asing lagi dengan Mas Usman Ugi. Ini saya sering berdiskusi, yang mana di sini ketika saya cross check bertanya, Mas, untuk P3K Guru ini penggunaan e-materai itu di bagian mana ya? Apakah menggunakan, apakah tidak? Nah, dijawab yaitu tidak menggunakan Pak. Di juknis pendaftaran itu tidak dijelaskan penggunaan e-materai. Pernah juga dengar penjelasan dari BKN saat rakor BIMTEK admin SSCSN P3K Guru itu untuk P3K itu tidak menggunakan materai.
Jadi teman-teman, untuk penggunaan materai bagi teman-teman yang bertanya, yang masih bingung itu materinya ditempelkan di mana, itu adalah kita belum menggunakannya. Nanti kita gunakan ketika teman-teman melakukan pemberkasan ya. Oke, demikian sobat semuanya. Kalian juga boleh ya kalau misalkan berkunjung ke channelnya Mas Usman Ugi, jangan lupa subscribe juga. Nah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.